Halo, assalamualaikum sahabat Puskesmas Mejobo atau Sobat Pujo. Kali ini saya mau memberikan tips mengenai penyakit atau gejala yang sering timbul keringgingan atau kesemutan pada jari-jari tangan. Nah, ini kita akan bahas bagaimana cara pencegahannya dan apabila sudah terkena itu harus bagaimana. Ya, kita mulai saja. Kebanyakan pasien atau masyarakat sering mengalami keringgingan pada ujung-ujung jari. Ya, ujung-ujung jari terasa kesemutan, ada terasa baal atau ada seperti arus listrik yang membuat tidak nyaman pada jari di tangan pasien tersebut. Nah, di masalah medis ini penyebabnya salah satunya adalah carpal tunnel syndrome atau lebih dikenal dengan sebutan CTS. Nah, apa sih itu CTS? Nah, kita tahu bahwa carpal tunnel syndrome ini disebabkan karena terhimpitnya atau tertekannya sebuah atau kumpulan dari nervus saraf yang melalui terowongan atau jalan saraf yang ada di pergelangan tangan ya, sebelah ini. Kalau bahasa medisnya adalah kanalis ya, terus ada kanalis yang menekan saraf ya, yang saraf yang melewati di sini adalah saraf medianus. Atau ya kita bilang ada sebuah saraf yang terhimpit karena tertekannya di sebuah terowongan. Nah, apa saja sih yang menyebabkan hal ini? Ya, kita tahu kalau kita lihat tangan kita, hal-hal yang menyebabkan tertekannya saraf pada bagian ini bisa karena satu, trauma benturan atau trauma yang sering untuk yang menekan pada saluran tersebut, terus pekerjaan yang dilakukan secara sering atau berulang-ulang atau bahasanya repetisi sering, seperti halnya kita mengetik ya, gerakan mengetik. Terus kita mohon maaf kalau di Kota Kudus itu banyak karyawan rokok yang masih manual, bahasanya itu nyontong, jadi ada gerakan ya. Nah, ini gerakan yang berulang-ulang. Bisa juga kegiatan rumah tangga seperti mencuci secara manual. Selain itu juga karena mengendarai sepeda motor yang sering melakukan sepeda motor, kebetulan jalannya tidak halus ya, sering dilewati, getaran-getaran itu akan menyebabkan trauma pada kanalis pada pergelangan tangan ini. Selain itu apa saja? Ada yang disebabkan oleh metabolik, ada yang karena mungkin di sini ada tumor, ada uci-uci ya, seringnya kan seperti itu. Kalau selain itu juga peradangan sendi atau disebut dengan rematik atau artritis ya. Nah, gejalanya seperti apa sih? Gejalanya itu kadang sakit tangan atau mati rasa, terutama pada malam hari. Jadi jari kita terasa nyeri ketika pada malam hari. Terus nyeri tersebut bisa kesemutan, bisa kesemutannya itu seringnya pada ibu jari sama telunjuk jari ya, sampai ke jari tengah. Yang ketiga adalah pada waktu siang hari, setelah kita melakukan pekerjaan, itu terjadi pembengkakan pada pergelangan tangan. Pada tingkatan tertentu, rasa nyerinya ini bisa dijalarkan sampai pada lengan kanan atau bahu, sampai ke bahu. Nah, ini
sering ya terjadi di masyarakat, tapi karena tidak mengetahui hal-hal tersebut dianggap hal terbiasa, akhirnya pada kondisi yang sering terulang lama-lama menjadi lebih berat. Terus bagaimana cara mengetahui secara mudah ya? Secara mudah pada kasus carpal tunnel syndrome ini, ya ini kalau kita sebagai orang awam ya kan, ini ada namanya Pallen test ya. Pallen test itu tangan kita diposisikan seperti gambar di sini ya, gambar di sini. Nah ini seperti ini ya. Di kedua tangan kita ditemukan pada posisi ke bawah ya, dan tidak ada tahanan. Kita menahan ini selama 60 detik ya, selama 60 detik. Nah ini biasanya akan timbul gejala ya, gejala akan terasa kesemutan pada jari-jari yang sering nyeri, seperti di ibu jari, telunjuk sampai pada jari tengah. Selain tadi ada namanya Buddha test, Buddha test ya. Jadi seperti orang bertapa ya, seperti bertapa, sama hitungannya adalah 60 detik ya. Harapannya ya kalau seandainya itu positif, nah itu biasanya ada rasa nyeri pada jari-jari yang tadi saya sebutkan. Itu adalah cara yang paling mudah yaitu bagi orang awam untuk mengetahui, walaupun di dunia kedokteran atau di para praktisi atau dokter itu mentes ada yang namanya juga tunnel sign ya, tunnel sign. Jadi diketok-ketok pergelangan atau di terowongan pergelangan itu. Apabila ada rasa nyerinya pada pasien tersebut, itu juga bisa dikatakan ke arah terkena carpal tunnel syndrome. Nah itu. Terus bagaimana sih pencegahannya? Semestinya penyakit ini bisa dicegah ya toh, karena ini kegiatan repitasi sering mengulang-ulang itu, makanya penanggulangannya dengan meregangkan, yaitu kita meregangkan tangan kita yaitu seperti ini. Ini gerakan pertama ya. Ya, seperti ini ya. Atau pada gambar di sini ya. Nah, ini dilakukan selama 15 detik secara bergantian ya. Dan dilakukan sehari 5 kali. Ya, 5 kali pada waktu pagi hari atau terus ketika kita habis pekerjaan, di tengah-tengah pekerjaan 2-3 jam setelah melakukan pekerjaan itu juga bisa dilakukan. Selain gerakan tadi, yang kedua adalah menekuk pergelangan tangan secara 15 detik. Nah, tadi seperti ini ya, sekarang seperti ini ya, seperti gambar ini mungkin ya, di gambar di sini ya. Kita lakukan sama 15 detik dan kita lakukan berulang kali. Terus ada yang namanya gerakan senam ya, gerakan senam. Nah, ini senamnya dengan teknik gerakan satu menggenggam, terus meluruskan telapak tangan dan menggerakkan ke belakang. Jadi gerakannya seperti ini: menggenggam, meluruskan, dan mendongakkan. Nah, ini mendongakkan tangan ini, gerakan 3 itu dilakukan dalam waktu sekitar 5-10 detik berulang-ulang gerakan ini. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Ini dilakukan bisa dalam 5 kali secara bersamaan. Terus bagaimana sih kalau seandainya sudah terkena dan berat? Nah, ini butuh pengobatan. Nah, makanya dari itu
untuk segera Bapak Ibu atau sobat Puskesmas Mejobo ini bisa melakukan pengobatan, bisa ke Puskesmas Mejobo ya, Puskesmas Mejobo. Nanti akan dilakukan pemeriksaan dan diberikan terapi. Nah, selain itu juga setelah ada terapi juga ada fisioterapi dengan merendam tangan secara berulang kali tiap pagi atau setelah pekerjaan selama 10 menit. Nah, itu saja yang bisa saya kasih berikan ya kita untuk tips kesehatan pada kesempatan ini, bagaimana kita jaga supaya tidak terjadinya sakit ya pada pergelangan tangan atau kering. Yang sering terjadi adalah keringan yang banyak terjadi di masyarakat sampai saat ini. Terima kasih, mohon maaf apabila dalam penyampaian kata ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk like, subscribe pada channel Puskesmas Mejobo. Yuk, selamat siang.